sangat menikmati ibadah bersama dengan Anda. Tetapi saudara, kalau boleh, kalau saya punya kapal terbang supersonik yang bisa bawa ke surga gitu, saya langsung kirim kamu masuk kapal terbang saya. Ayo ke surga saja, jangan hidup di dunia ini. Ngapain hidup di dunia ini? Udah nikmat-nikmat, senang, Allah hadir. Benar melek, balik lagi masalah lama. Aduh. Amin. But it's never. See? Aku ingin mengajak saudara hari ini mengenai what's the Christianity, the real Christianity. It's not for now. It's not for kesementaraan. It's all for eternity. Are you believe? Semua untuk kekekalan. Jadi jangan berfokus kesementaraan. Amin. Aku mau putar balikkan pikiranmu. Ini kegagalan kita terbesar. Ngomong pujian eternity tapi balik ke permasalahan yang lama. Tidak keluar-keluar. Sampai dikubur pun dalam permasalahan lama. See? Allahmu lemah atau kamunya yang tidak pernah taat? Ini pertanyaan saya. Kita tidak pernah belajar dari iman ke iman. Itu firman yang ngomong loh. Paulus, Roma pasal 1 ayat 17. From faith to faith. Terus setelah itu kau harus tumbuh di dalam iman. Tuhan berikan kasih karunia yang berkelimpahan melalui pekerjaan Roh Kudus. Di dalam kitab Efesus. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, you dan saya enggak di sini loh. Benar, pasti enggak di sini. Enggak tahu kamu di mana deh. Ini karena kasih karunia Allah. Penjagaan, pemeliharaan. Aduh. Jadi kalau kita mengalami ini, saya tadi dengar penatua-penatua kita banyak serangan. Itu bukan Tuhan benci. Itu Tuhan lagi mau mengangkat mereka. Hadapi masalah-masalah yang penuh goncang, penuh hoaks, penuh setan. Hadapi. Gitu loh. Ngapain takut sama setan? Saudara mengaku dosa sama siapa? Ya. Betul. Kamu membayar hutang, dosa. Kepada siapa? Hei, enggak berani jawab. Kamu bukan membayar utang dosamu pada setan loh, keenakan dia, emang dia punya hak tagih kamu. Kamu bayar utang dosa kepada Tuhan. Tahu? Bukan kepada setan. Enak aja, punya hak apa dia dalam hidupmu? Dia Tuhan menyelamatkan kamu untuk kekekalan. Kamu dikat-kat sama iblis, tuh harus diusir. Enak aja mengaku dosa supaya setan gak ganggu lagi saya. Oh, makin lu takut makin diganggu habis-habisan. Saudara, ini loh saudara ingin saya jelaskan di tengah-tengah Anda dengan tema berjaga-jagalah berdoa. Yang terakhir adalah kekristenan kita tidak berhenti kalau sampai kami mati. Kekristenan kita tidak berhenti sampai generasi saya. Kekristenan tidak berhenti sampai generasi ke generasi ke generasi sampai Kristus datang. Amin. Kalau hari ini kita tidak berani mengajarkan the everlasting faith, contohnya gereja-gereja di Eropa. Mana? Keturunan John Calvin kemana? Keturunan Luther kemana? Keturunan John Wesley, Charles Wesley, D.L. Moody. Ayo, siapa lagi top-topnya? Kemana? Kok sekarang Eropa kayak gini nih? Gereja-gereja dijual, dijadiin mos. Ada lagi sih yang bego, nggak usah dijual malah dikasih. Charles memberikan gereja kepada mos. Ini sekarang lagi gencar. Turki, satu gereja yang besar, indah, mulia, lagi bargaining sama PBB.
mau dijadikan mos. PBB bilang no, ini tempatmu, tapi yang mentahbiskan gereja ini kami PBB. Nah ini makanya lagi perang. Aku bertanya kepada saudaraku sekalian, Anda yakin tempat ini akan jadi gereja terus 100 tahun lagi? 200 tahun lagi? Yakin? Benar, imanmu kemana dulu? Nah, kalau imanmu sampai kamu aja up and down and up, jangan mimpi. Benar enggak? Yang menyebabkan gereja ini eksis kan imannya, betul enggak? Lah kalau imannya udah kayak orang-orang Eropa, udah enggak kenal Allah, udah liberalism, udah apapun, Allah sudah ditiadakan. Dah, enggak percaya anak-anakmu pergi kah? Negara-negara itu balik kan enggak ada Allah. Apaan? Papi mamiku agamanya bilang, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia. Hah? Allah enggak, kita manusia ciptakan manusia. Coba mau bikin manusia yang apa? Cloning. Yeah. Ya toh, mau bikin seindah apa, secantik apa, aku bisa bikin. Lihat. Saudara, kami berhadapan dengan situasi kondisi yang seperti ini. Jangan putar-putar. Jangan putar-putar. Teruskan perjalanan imanmu sampai ke dalam kekekalan. Aku bertanya, benar nih 100 tahun, 200 tahun tetap ibadah, tetap anak cucumu terkandung kamu. Sekarang kamu kuat enggak? Hah? Oke, presiden sekarang 5 tahun ya. After this 5 tahun, who is the legacy? Siapa penerusnya? Ayo, kalau Anda tidak menanamkan iman yang benar, kalau Anda tidak menyiapkan the legacy, bangunlah jemaat Tuhan. Jangan iman yang mebleh, yang aku, dia mati bagiku, bangkit bagiku, ku, terus buang kunya, you know, kerajaan Allah. Aku umur 80 jadi bangun loh, jadi umur 30 lagi. Gara-gara ajaran-ajaran yang bernilai kekekalan ini, aku tidak mau. Benar saudara, greget saya, tahu nggak? Kekekalan. Sekarang semua anak Tuhan harus kejar kekekalan, buang kesementaraan. Semua kesementaraan yang mengikat engkau, membodohi kamu, membuat kamu putar-putar terus. Aku dengar ini lagi di dalam jemaat Anda lagi dalam doa puasa. Good. Doa puasa itu artinya yang paling besar itu apa? Mengekang kebutuhan jasmani untuk kepentingan rohani. Itu loh namanya doa puasa. Dikekang ini yang jasmaninya ini supaya kebutuhan rohaninya yang diperhatikan. Itu namanya doa puasa. Tetapi kalau tidak berjaga-jaga doa, it's just ritual kayak ya satu cara suatu agama mencapai sesuatu. No, mesti belajar doa jaga-jaga baru lengkap. Nah, inilah sebabnya aku bicara berdoa berjaga-jaga. Nah, aku enggak mau nanti Anda bilang selesai doa jaga-jaga, wah perumpamaan seperti 5 darah butuh 5 darah pintar, so what? Enggak, nanti tunggu-tunggu enggak datang-datang. Buktinya Tuhan Yesus bilang mau datang enggak datang-datang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ini kita dikibulin terus nih. Benar enggak? Ayo, zaman Petrus saja udah ngomong dia mau datang sampai sekarang belum datang. Gimana ini? Who cares? Bagi saya mau datang sekarang, mau datang besok, mau datang 1000-2000 tahun. It's nothing to do with me. Tapi aku dan hubunganku sama Tuhan, aku sudah menjalankan semua program kekekalan, itu yang penting.
Amin. Sekarang aku diangkat pun mau. Anda mau? Kalau sekarang dia datang diangkat? Benar? 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 Aku belum kawin. Aku sudah bikin surat undangan. Anakku masih kecil-kecil. Usahaku, aku punya utang belum dibayar. Apalagi? Ngomong, coba. Katanya pengen ketemu Tuhan. Katanya rindu. Sekarang diangkat, ayo. Kalau pikiranmu gak terus di dunia, yang ngikat kamu terus, jujur aja deh. Gak usah munafik gitu loh. Yang jujur gitu loh, Tuhan tuh seneng yang jujur. Honestly speaking to you and speaking to me too. Ini makanya aku bilang Buffett yang galak tuh gini loh galaknya. Greget saya tahu gak? After melayani Tuhan 56 tahun. Jadi gembala sidang. Aku tahu, aduh Tuhan, aku salah Tuhan. Aku ngajarin orang firman-Mu kekal, tapi saya bawa tidak sampai kekal. Jadi umatku putar-putar di dunia ini. Katanya tidak boleh cinta dunia, tapi cintanya luar biasa sama dunia. Lengket. Saudara, manusia tidak bisa lepas. Manusia itu egois. Manusia itu semua egois. Manusia itu semua serakah. Manusia itu semuanya malas. Suruh bayar harga itu susah kalau nggak kepepet. Manusia itu pemberontak. Manusia itu paling susah diajar taat. Jujur aja. Jujur aja. Saudara. Musa aja setengah mati ngajar Bani Israel. 10 hukum sampai dia mati pun tidak jadi. Benar? Manusia dengan Musa dengan Harun, dengan semua penatua-penatua yang diangkat dengan Allah sendiri. Coba up and down and up 42 pos, not pos ya apa, kemah. Kan dia tek jalan sampai 42, waktunya 40 tahun. Padahal itu perjalanan gak sampai sebulan udah sampai. Ujung-ujungnya Musa sendiri gak masuk. Apa itu? Betapa tegar tengkuk, betapa sulitnya mengajar orang untuk taat. Padahal Allahnya tiap hari ada di tengah-tengah mereka. Amin. Lah makan mana? Benar? Ya tiang api, tiang awan. Mau cari mana? Allah mana lagi? Benar gak? Aku kalau baca ke keluaran goblok banget ini ya orang Israel. Goblok banget loh ini. Bukankah Allah juga menyertai engkau tiap hari? Tidak usah sembah dulu, sekarang ada Roh Kudus. You lebih punya privilege, lebih daripada mereka. Apakah engkau taat semuanya kepada Tuhan? Apakah kau tahu rencana Allah untuk hidupmu? Kekal. Apakah engkau berjalan di dalam rencana kehendak Allah untuk dirimu, usahamu, keluargamu, gerejamu, pelayananmu? Nih loh yang saya katakan Buffett galak. Saya juga sama di situ. Capek. Tahu saudara, manusia itu, maka betul Paulus mengatakan tidak ada satu yang tidak bohong. Manusia itu pembohong, betul? Di Roma pasal 3 ayat 4. Itu ayat yang paling aku seneng, karena itu cermin saya. Semua manusia pembohong, tidak ada satu yang benar. Ayo buka Roma 3 ayat 4. Ayo, aku paling seneng nih ayat ini. Saya enggak tersinggung dikatain pembohong. Iya memang dari dulu aku bohongin semua orang. Aku harap di mimbar ini aku tidak bohongin Tuhan. Aku tidak bohongin Anda. Aku mau ngomong yang jujur.
Biarinlah lu benci sama saya nggak apa-apa. Asal jangan benci sama Tuhan ya. Ngapain mesti disenengin? Dibenci nggak dapat apa-apa. Disenengin juga nggak dapat apa-apa. Sama. Tapi firman isi hati Allah harus disampaikan. Betul? Semua kok. Roma 3 ayat 4 apa Roma 4? Oh ya Roma 3 ayat 4 nih. Ya, sekali-sekali tidak ya. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Amin. Seperti ada yang tertulis. Tetapi saudara ingat ya, kalau dibaca seterusnya, kebohonganmu, kejahatanmu, ketidaktaatmu tidak mengubah rencana kekal Allah. Amin. Itu hiburan. Itu hiburan. Lu boleh nggak percaya Allah, tapi tetap rancangan dia jalan. Makanya jangan kecewa kalau kamu lagi jatuh, bangun lagi. Kamu jangan kecewa kalau semua orang lagi benci, nggak senang sama kau. Jangan gampang-gampang jatuh karena kesalahan manusia tidak mengubah kekekalan Allah. Jatuh mau ikut Tuhan nggak jadi, balik lagi, judi lagi, mau ikut Tuhan nggak jadi, balik lagi, pemabuk lagi, balik lagi, narkoba lagi. Asal kau terakhirnya. Rencana kejahatan manusia tidak mengubah rancangan Allah. Allah itu adalah Allah yang from everlasting to everlasting. Dari kekal ke kekal. Memilih kamu menciptakan langit dan bumi. Dan mendampingi kamu sampai kekal. Nah ini yang kita nggak pelajari baik-baik. Banyak kan kita sudah percaya Tuhan manipulasi terus. Setelah iman masuk ke anugerah terus saja hidupnya di dalam memanipulasi Allah. Jadi budak. Allah itu bagi Anda dan saya hanya punya wajib menjawab doa. Tapi tidak punya wajib memimpin, membimbing dan menghancurkan hidupmu. Nah, ntar saudara, Allah penuh kasih kok menghancurkan saya. Saya dihancurin berkali-kali saudara. Dan aku bersyukur nggak dihancurin, nggak dipulihin. Ya toh? Nggak dihancurin, nggak ketahuan munafiknya. Ya toh? Ih, nggak berani jawab. Lah, saya aja berani terbuka kok. Saya kasih tahu. Ada 2 Taurat. Ini sedikit. Kalau enggak, aku nggak percaya kalau Anda tuh rajin baca Alkitab dari lembaran pertama sampai terakhir. Mukanya kelihatan kok. Mukanya kelihatan gak selesai baca Alkitabnya. Jangan tersinggung nih ngomong jujur kok. Boleh ngomong jujur gak? Apa saya harus bohong? Seneng-senengin Anda? Enggak, yang jujur aja. Kalau saudara baca sebelum Keluaran, Musa itu sudah melakukan hari Sabat, betul enggak? Ya toh, lakukan makan kambing itu apa? Passover, apa sih Passover? Bahasa Mandarinnya apa ya Passover? Paskah, Paskah. Hari Paskah. Setelah itu baru dibawa keluarkan mereka kan. Berarti mereka tuh sudah ada loh hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Ada 2 law. 2 undang-undang lebih pagi, lebih awal daripada 10 hukum. 10 hukum kan di Gunung Sinai. 3 bulan setelah keluar dari Ramses. 3 bulan setelah di Gunung Sinai. Tapi sebelum itu Musa dengan rombongannya sudah ngerti ada 2 hukum yang memang mereka dulu sudah mengerti. 1 yaitu kuduskanlah hari Sabat. Yang kedua hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan malah aturan mereka siapa yang tidak menghormati itu akan dihukum mati. Sekarang contoh. Saya katakan biar ada hukum sehebat apapun. Tapi kalau manusia itu karena egoisnya tetap tidak melakukan. Apa? Sekarang contoh. Kalau Anda baca ketaatan kepada hari Sabat,
Perjanjian lama terus sampai perjanjian baru sampai Yesus. Apa yang Yesus lakukan hari Sabat tidak sama dengan apa yang orang Farisi lakukan dalam hari Sabat. Betul nggak? Sangat beda. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ya toh? Ya toh? Kalau Yesus itu hari Sabat dia mengajar, hari Sabat dia ibadah, tapi hari Sabat dia berbuat yang baik. Tapi kalau Farisi kan akhirnya letterless banget diterjemahkan. Sampai Yesus marah-marah, kamu munafik. Betul nggak? Mengikuti ritual tok. Beda kan? Kenapa? Karena manusia egois. Sampai Yesus bilang apa? Kalau aku menyembuhkan kamu, ini anak ini kan keturunan Abraham. Kenapa kalau aku sembuhkan kamu? Hakimi saya, kenapa hari Sabat berbuat kesembuhan? Nggak boleh, besok aja. Terus Yesus bilang, kalau kambingmu kejebur sumur, nggak boleh besok aja biar mati di sumur, gitu. Kan enggak kan? Egois kan? Kambing sama manusia mana lebih berharga? Egois kan? Manusia egois kan? Agama Taurat pun diegoiskan penerjemahannya. Manusia itu egois. Kalau orang lain dia tuding-tuding, kalau kesalahan sendiri sembunyiin. Sama. Betul nggak? Ini contoh loh Yesus bicara mengenai hari Sabat. Ya toh? Nah, siapa yang tidak menghormati orang tua dihukum mati. Oke, bagus. Sekarang misalnya aku punya anak, Anda pun punya anak, kita tetanggaan. Kita kan orang zaman kuno nih ikut ikut the law, ikut hukum. Kalau anakku nakal, anakku kurang ajar, karena kebetulan tetangga nggak tahu, ya saya sembunyiin, jangan ngomong-ngomong nanti diseret keluar dibunuh. Nah anakku, betul nggak? Ayo. Ayah ibu mana yang bilang, nih sekampung keluar, anakku nih nakal, jahat, kurang ajar, ayo bunuh rame-rame. Gila. Tapi kalau anak tetangga ketahuan, tuh maminya lagi teriak-teriak tuh marahin dia. Oh dia kurang ajar, ayo rame-rame kita seret keluar anak dia, kita hukum mati, ayo. Karena anak orang. Bener gak? Manusia tuh egois. Jujur aja, kesalahan sendiri disumputin, tutup-tutupin. Kesalahan orang lain bongkar. Ya, yang gak ada aja diada-adakan. Ini hoax kan? Berkeliaran. Tapi anak-anak Tuhan yang jujur adalah panahnya Allah. Yang bisa menerobos, menghancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kebohongan itu. Tapi kamu raise up dulu, bangun dulu, pendoa bangun dulu dan berjaga-jaga. Kalau tidak, gereja tidak pernah berpengaruh. Nah, itu sebabnya saudara, saya kasih tahu, penghalang terbesar tuh ini. Manusia tidak taat, manusia baca firman, ngerti enggak, ngerti separuh tidak separuh, dilakukan dengan sudut kacamata keegoisan, kesombongan, kemalasan, keserakahan, segala. Kita tidak berdosa kepada siapa, kita berdosa kepada firman, kita berdosa kepada perintah Allah, kita berdosa kepada rancangan Allah yang tidak jadi selama Alkitab ini ditulis. Dosa terbesar bagi saya adalah banyak firman yang saya tidak lakukan. Benar menurut saya. Saya kamuflase. Itu sebabnya kalau begitu naik di mimbar belak-belakan. Dah ayo buka-bukaan aja.
Lu jelek, gue juga jelek sama. Terserah aja saudara, paling-paling aku udah diundang lagi, gak apa-apa. Diundang juga gak apa-apa kok. Saudara, sekarang kita akan masuk berjaga-jagalah dan berdoa. Saya tidak akan mengajar ayo berjaga-jaga, ayo gini-gini. No. Aku nggak mau. Aku tidak bicara cara. Aku bicara sikap hati. Ya. Nah, sebelum ini saya akan jelaskan dulu apa itu berjaga-jaga. Terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 41 berkenaan dengan Yesus mau di kayu salib, mau naik kayu salib, ada di Bukit Getsemani dan dia berdoa. Di situ bergumul berdoa. Sebagai anak manusia, dia tetap ada pergumulan dengan kedagingannya. Ya, terus dia waktu berdoa dia mengajak muridnya, ada 3 muridnya yang dekat, disuruh berjaga-jaga, berdoa. Kalau Alkitab Indonesia barang sejam saja. Kalau dalam bahasa yang lain enggak ada. Alkitab bahasa lain enggak ditulis barang sejam. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, beberapa pertanyaan saya. Apakah Anda menerjemahkan ini jadi kalau berdoa saja tidak cukup, kita harus berjaga-jaga kata Yesus. Betul. Apa itu arti berjaga-jaga? Sebentar saya jelaskan. Pada saat dia akan menghadapi kayu salib Yesus itu, emangnya dia gentar? Emangnya dia pengen mundur? Ya. Lalu kok ia menghimbau ketiga muridnya? Kok enggak dikerahkan seluruh muridnya? Berdoa berjaga-jaga, apa itu untuk menunjang dia supaya dia lolos dari kayu salib, supaya tidak gagal penyalipan, karena gagal penyalipan itu. Apakah Yesus tidak tahu apa yang pasti terjadi? Apakah Yesus begitu bergantungnya pada doa-doa murid-murid? Jawab saya, semua tidak. Kenapa? Yesus pencipta langit dan bumi tahu hari ini besok sampai ribuan tahun apa yang terjadi. Semua ada di dalam pengetahuan dia dan kontrol dia. Amin. Dia tidak perlu persetujuanmu. Dia tidak perlu engkau dagingmu, enggak perlu. Amin. Mengertilah di sini. Itu kalau muridnya disuruh berjaga-jaga itu very big privilege. Satu kesempatan untuk bersama-sama doa jaga-jaga perang. Tapi dia lost opportunity. Kenapa? Tidur. Karena apa? Kedagingan. Jadi musuh terbesar ini kedagingan. Kamu mau taat sama Yesus, taat sama perintah, paling besar adalah kedagingan musuh kita. Ini enggak ada, ini perintah ini tidak ada untuk rugi bagi Yesus, tidak ada maksud tadi Yesus jadi disalib atau tidak. Bukan wah kalau mereka jaga-jaga doa terus sampai bersama Yesus besoknya enggak disalib, parah kita mati, kita enggak jadi Yesus enggak jadi disalib, aku enggak jadi diselamatkan. Ngerti? Jadi apapun terjadi pada dirimu tidak perlu persetujuanmu. Amin. Itu di dalam rencana kekekalan kemahatauan dan kemahakuasanya dan kemahahadirnya. Nah ini banyak orang Kristen yang kalau diajak ngomong maha hadir tuh gak ngerti-ngerti, aku bingung. Namanya Kristen tapi gak ngerti kalau Allah hadir dalam hidupnya. Bukti. Wah ini di sini gak ada kayaknya. Kalau kita ibadah, kalau kita memuji, menyembah Tuhan, Allah hadir enggak? Kalau kita belajar firman, Allah hadir enggak? Tapi kok ada yang masih main kecek? Allah hadir kok kamu main kecek? Ada yang ngobrol masih. Aku bingung. Katanya Allah hadir kok kamu sibuk dengan yang lain?
Berarti engkau tidak menghormati, engkau tidak merasakan Allah hadir. See? Tapi di sini enggak, itu manis semua. Yang remaja juga manis-manis kok. Di tempat lain ada. Aku lihat banyak anak Tuhan tidak mengerti Allah hadir dan tidak menikmati. Sayang ya. Sayang. Ya. Nah, jadi saudara, ini adalah perintah, sebetulnya perintah ini keuntungan 3 murid. Supaya mengalami bersama dengan Kristus menghadapi peperangan roh itu. Tapi dia kehilangan kesempatan belajar bersama dengan Yesus karena dia tidur. Karena apa? Roh penurut, daging lemah. Karena apa? Kedagingan menyeret kita merabaikan kepentingan roh. Nah, ini penyakit kita semua. Betul saudara. Suruh bangun pagi berdoa walah. Iya toh? Benar. Nah itu 5 darah bodoh dan 5 darah bijak. Dua-duanya tidur kan? Benar nggak? Mau kamu bilang karismatik, non karismatik, injili, tidur semua. Mau kamu bilang aman. Yang bangunin siapa? Terorisme nanti bangunin kamu. Ya tuh hati-hati loh. ISIS nanti yang bangunin kamu. Nah itu yang bangunin siapa? Tidak ditulis namanya. Yang teriak-teriak, mempelai datang. Dia tuh yang benar-benar berjaga itu. See? Saudara, ini kenyataan hidup gitu loh. Jadi saudara, Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan perumpamaan pentingnya berjaga-jaga itu. Bukan kepentingan kamu dan kedagingan kamu. Bukan kepentingan siapa-siapa. Kepentingan kerajaan Allah yang maksud dia harus jadi di bumi seperti di surga melalui hidupmu dan hidupku. Ngerti? Kita kan diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa doa Bapa kami. Betul enggak? Benar enggak? Our Father in heaven. Ya toh terus disuruh apa? Thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven. Betul enggak? Jadi siapa yang membawa itu? Anda dan saya di dalam ketaatanmu. Jangan tunggu orang lain. Keselamatan sebuah bangsa, keselamatan sebuah negeri. Anda dan saya berperan. Saudara, 3 kawan Daniel menyelamatkan Nebukadnezar kerajaannya tidak hanyut terus di dalam penyembahan berhala. Kalau Anda baca seterusnya, terjadi perubahan besar di kerajaan Nebukadnezar. 3 orang memberi warna. 1 Esther berdoa mengubah nasib sebuah bangsa. Kenapa kita nggak bisa melihat nilai kekekalan itu? Ya toh, karena roh kita enggak in di dalam kekekalan. Roh kita enggak membaca rancangan Allah yang dari kekal ke kekal. Roh kita terus melihatnya yang sementara. Mari saudara sekalian, pelajari Alkitab semuanya. Maka nanti Anda tidak sulit mengerti rancangan Allah. Ini kan rancangan Allah, ini kan hatinya Allah, ini kan kata-katanya Allah, ini kan cara-cara Allah. Allah, how God deal with the people. Betul enggak? How God sampaikan isi hati dia. Saudara, Allah bagaimana menyampaikan isi hati dia. Dan tujuan kita terakhir, di mana nanti? Wahyu.
saudara. Saudara mau tahu di mana kau nanti terakhir? Wahyu pasal 7 baca, itu loh. 144000, 12 kali 12 kali 1000. Itu, Anda masuk di dalam itu cuman arti kiasan ya. Tapi saudara kalau baca, kaget nanti kamu. 12 suku, kok suku Dan dan suku Efraim hilang? Ayo. Kalau dibaca suku-suku 12 suku itu mulai dari suku-suku yang pertama kan keturunan keturunan si Yakub, betul? Kejadian. Tuh, ada semuanya. Pak sampai di kitab Yosua bagi tanah hilang. Hilang siapa? Yusuf dan Lewi. Karena Lewi memang tidak dibagi tanah. Ya tak? Yusuf digantikan 2 anaknya, Efraim dan Manase. Betul enggak? Maka 12. Tapi sampai akhir kitab Wahyu pasal 7, 12 sukunya itu baca hilang. Dan sama Efraim. Yusuf masuk lagi, Lewi masuk kawin. Sebab apa? Nah, kalau nggak baca Alkitab sejarahnya semua pasti nggak ngerti. See? Dan belakangan larut di dalam penyembahan tanah, dia terlalu dekat sama Moab. Dan suku Dan terlalu dekat, dan suku Dan itu yang paling banyak menyambut semua cara-caranya. Moab menyembah berhalanya. Akhirnya suku Dan tempatnya menjadi pusat penyembahan. Maka di out sama iblis, sama Tuhan. Nah, Efraim itu hebat-hebat orangnya. Tapi saking hebatnya perang terus sendiri. Yosua orang Efraim, Deborah orang Efraim. Banyak orang hebat-hebat dari orang Efraim. Terus apa lagi? Yerobeam orang Efraim. Akhirnya peperangan utara dan selatan ya, negara utara dan selatan. Si Yerobeam ini menguasai 10 suku. Dan Yerobeam ini yang disebut Israel menghabiskan semua orang-orangnya dia. Kalau orang pintar-pintar semua, mendingan kita dimanapun jangan semuanya pintar deh, berantem nanti isinya. Yang pintar satu aja, semua yang lain goblok. Mau enggak? Loh kok ketawa? Bener. Kalau semuanya pintar, berantem terus isinya. Ya ini juga gitu. Berantem terus. Tuh utara, kerajaan utara Israel berantem terus. Habis suku Efraim habis digantikan dengan namanya Israel. Tuh belajar Alkitab. Enggak ngerti loh. Saya sampai jam ini masih kuliah Alkitab 2 kali seminggu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya umur panjang bukan untuk yang lain. Untuk belajar firman-Mu, belum selesai Tuhan. Belum selesai. Orang mendoakan saya, Bu Fet, umur 80 kita doakan panjang umur. Jangan doain panjang umur untuk dunia, enggak mau saya. Cukup doain panjang umur untuk melakukan kehendak Dia. Mengerti dan melakukan. Cukup. Hidup ini bukan keinginan, tapi hidup ini adalah wajib. Anda wajib hidup apa keinginan hidup? Ayo jawab saya. Ayo. Ingin hidup kan? Jujur. Melek-melek mau ini, mau itu, mau kerjain ini. Ingin hidup. Saya belajar bukan ingin hidup, wajib hidup. Karena apa? Ada tugas belum selesai. Hah? Mau tahu ayatnya di mana? Siapa yang itu? 1 Yohanes pasal 5 ayat 6. Pasal 3 ayat 6. Ayo coba wajib. 1 Yohanes. Ini kalau ngomong sama saya bisa jauh banget. Tapi main idea aku mesti kasih tahu. Aku mau ubah Anda, jangan ingin hidup ya, wajib. Jadi Anda tiap hari cari wajib. Wajibnya Allah kepadamu. 1 Yohanes pasalnya yang kedua kalau nggak salah. Ya, kedua ayat 6. Nih.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup, betul? Sama seperti Kristus telah hidup. Itulah. Saya wajib hidup karena ada tujuan Kristus yang akan saya kejar. Aku pengen serupa dengan Kristus, pola pikirku, tindak tandukku, keputusanku. Aku belajar tiap hari, maka aku wajib. Betapa kita tidak mengerti itu, ngertinya ingin hidup. Malah minta panjang umur terus lagi. Pantesan, sakit berapa duit aja keluar. Benar? Saya enggak bilang Anda enggak usah keluar duit. Tapi pekerjaan Tuhan nanti dulu. Kenapa aku mau bikin bukit doa? Karena saya melihat doa tidak ditekankan, doa tidak diajarkan dari anak-anak sampai remaja, pemuda. Saya bikin bukit doa nanti yang 2 tahun ini mungkin mudah-mudahan jadi. Doakan saya, ada children corner, ada young, ada youth, ada couple. Kita biasa kalau doa-doa anak-anak kecil, jangan ngerepotin kita nih, pinggirin. Salah loh saudara. Saudara, kita dipojokkan, dikasih lihat yang seperti ini. Kalau Anda tidak punya spirit feel, saudara buta. Itu yang namanya berjaga-jaga. Ya. Jadi, maka terus selanjutnya Yesus pakai apa? Pakai 5 darah bodoh dan darah pintar. Benar? Mana 5 darah bodoh? Ini aku agak cepat ya. 5 darah bodoh dan 5 darah yang pintar. Nah itu contohan mengenai berjaga-jaga. Ini kan perumpamaan toh. Benar enggak? Yesus mengumpamakan anak-anak Tuhan seperti ini. Terus akhirnya konklusinya kan Yesus bilang, berjaga-jagalah karena kapan aku datang tidak diketahui. Maka mesti berjaga-jaga. Ya, itu tidak berarti Anda tiap hari pagi siang malam tidur di gereja, makan di gereja, terus berdoa haleluya di sini. Enggak ada, firman enggak ada yang ngomong begitu. Yang ada adalah spirit filled. Ngerti? Yang ada adalah kepekaan dalam roh karena terlatih terus. Melihat sesuatu kondisi, melihat satu berita, ngerti ini Allah lagi ngerjain apa. Itu loh. Itu yang diajarkan. 5-5-nya itu pegang pelita, pegang minyak. Ini pegang pelita enggak siap minyak. Ya berarti setengah hati. Ada anak Tuhan yang penuh hati, ada anak Tuhan yang setengah hati. Benar enggak? Sudah bawa pelita kenapa enggak bawa minyak? Ya. Pelita adalah apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi hidupku. Ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Injil Matius pasal 6 juga dikatakan bahwa roh kita kalau nyala seluruhnya nyala. Di dalam kitab ini Amsal juga begitu. Bahwa roh kita harus nyala. Gitu. Jadi berarti apa itu? Itu all about the spirit. Itu loh. Kenapa ada anak Tuhan baca Alkitab bilang gak ngerti lah ngantuk? Karena engkau pengen baca Alkitab, pengen tahu Alkitab. Mulai sekarang saya kasih tahu. Jangan kau yang pengen baca, engkau yang pengen tahu. Ngerti? Balik. Alkitab yang baca kamu, yang nerangin kamu. Bukan kamu baca Alkitab, Alkitab baca kamu. Ayo hoi. Bingung loh ini, Buffett ngomong apa ini? Let's Alkitab, let's the word of God speak to you. Buka, Tuhan bicaralah sama saya melalui pasal ini. You open your heart.
Bukan saya baca Alkitab, Alkitab baca saya. Biar lu ditelanjangi, biar lu dibukain. Gitu loh. Kalau kamu salah, aku baca Alkitab, aku ngerti paling-paling sharing. Paling-paling dalam sharing banyak munafik, tutup-tutupin sendiri. Aku tidak mau begitu. Mau katain gua apapun silakan. Buffet ini khotbah seenaknya ngocros saja, silakan. Karena aku sudah capek, jenuh. Munafikku sudah cukup. 56 tahun. Tiap naik mimbar apa? Buka Alkitab, buka ensiklopedi, buka komentari-komentari. Wih, susun. Lama-lama aku capek sendiri. Kok jemaatku tetap ya? Pengetahuan segudang, pintarnya debat. Anda di dunia ini tidak diwajibkan untuk debat-debatan. Anda diwajibkan untuk bertobat. Firman bilang, bertobatlah engkau karena kerajaan Allah dekat. Dan firman tidak pernah mengatakan, percayalah engkau selamat, tidak. Yang ada Yesus mengatakan, hai wanita, imanmu menyelamatkan. Betul enggak? Benar. Jangan kamu simplify. Aku kalau sudah percaya aku dapat semua, siapa bilang? Imanmu menyelamatkan. That mean kamu hubungan sama Tuhan, itu iman. Dan itu harus berkembang terus, dan itu menyelamatkan engkau. Makanya saya katakan from faith to faith. Orang Kristen adalah perjalanan iman, amin. Dari iman ke iman. Orang Kristen adalah jalanan pengenalan akan Allah terus. Itu. Orang Kristen adalah from grace to grace. Dari satu kasih karunia terus Anda hidup di dalam kasih karunia. Tapi jangan lupa. Itu. Efesus pasal 1. Dari sebermula engkau sudah dipilih. Itu kasih karunia pertama. Benar enggak? Loh kamu dipilih loh. Kamu dipilih sama presiden aja bangga, apalagi dipilih sama Allah di atas segala Allah. Dan pilihannya tidak pernah salah. Benar enggak? Berapa juta, berapa miliar penduduk di dunia ini. Engkau dipilih. Very specific. Apalagi yang saya lihat di satu keluarga yang paling cinta Tuhan, berani berkorban, dia dapat kesulungan. Walaupun status dia bukan anak sulung. Amin. Betul enggak? Musa bukan anak sulung, betul? Yusuf bukan anak sulung, betul? Tapi dia dapat kesulungan. Yakub bukan anak sulung, terang. Kalau engkau punya iman tubuh, kalau engkau cinta kasih sama Tuhan tubuh di rumahmu, nanti kau pasti jadi sulung. Percayalah, semua saudaramu cari kamu. Ada apa-apa cari kamu. Kamu dimintain doa, kamu dimintain pertolongan. Walaupun kamu bukan anak sulung. Amin. Ada enggak di sini? Ada. Banyak. Karena kesulungan bukan soal urutan lahir. Tapi soal tahta di surga. Jadi saudara sekalian, dua dipaparkan di depan kita. Yang bisa berjaga-jaga itu adalah yang siap. Gak siap yang gak bisa. Siap minyak, siap pelita. Yang tidak, ya tidak bisa. Pasti dia terganggu. Ya toh? Itu saja tekanannya sebetulnya. Ya. Lalu ada yang menggugah. Nah, ini saya tidak mengerti. Kalau nggak ngerti ngomong jujur aja nggak ngerti. Cuman tafsiran saya ini kok di luar 10 ya. Mudah-mudahan itu Anda dan saya ya. Nggak mau jadi darah
pinter, jangan-jangan aku sok pinter nanti. Nggak mau jadi darah bodoh. Tapi bisa Anda jadi yang orang yang menteriak gitu. Mempelai datang, mempelai datang. Wah, dia itu apa? Iya, dia yang sungguh-sungguh berjaga-jaga. Yang mengingatkan orang. Dan itu hanya engkau sama Allah sendiri yang tahu. Yang ngeh, yang sadar, yang tahu pimpinan Allah, yang tahu kapan buat apa. Itu Anda betul-betul spirit filled. Dan kalau Anda tidak belajar firman, tidak mungkin. Terlambat selalu. Saudara tahu. Itulah sebetulnya keinginan Yesus yang dia katakan, karena aku kapan datang engkau tidak tahu. Ya, sebaiknya engkau berjaga-jaga terus. Walah, ini berat banget saudara. Saya juga bilang saya berat loh. Maksudnya kalau engkau disuruh duduk di sini, ayo jaga-jaga terus. Ya berat karena engkau memenuhi kebutuhan roh dengan kedaginganmu. Harusnya kebutuhan roh dipenuhi dengan ketaatan roh lagi. Taat kepada apa? Perintah, firman. Kalau Anda adalah orang yang sudah terbiasakan belajar firman, terus dikit demi sedikit terus, itu sebetulnya saudara belajar untuk taat. Untuk mengerti Allah lagi kerjain apa, di mana posisi saya. Dan itu yang menjamin Anda tidak terlambat. Firman banyak ngomong bahwa benar Allah bahwa cepat sekali. Ya toh, bahkan si 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dimulai sampai ayat 13. Ya toh? Jangan kamu anggap Allah itu lalai. Benar? Karena 1000 hari seperti 1 hari. 1 hari seperti 1000. Wah. Jadi enggak ada time limited di dalam Allah. Enggak dibatasi. Tapi dia punya time frame. From everlasting to everlasting itu time frame Allah. Dan engkau disisipkan di situ. Hidupmu berapa lama? Sisip. Selesaikan baik-baik. Toh tidak selamanya. Tidak mungkin. Orang tertua di dunia ini aja 669 Metusala. Setelah itu umur makin pendek, makin pendek. Ya toh? Gak mungkin kau akan mengerti sejarah Alkitab ini dari sini sampai bisa mengerti perjalanan rohnya. Tapi tidak mungkin engkau jadi orang itu. Engkau cuma disisipkan sedikit itu. Nah artinya Anda muncul zaman ini, zaman Jokowi. Sebentar lagi hilang. Nah aku sebentar lagi hilang. Bagaimana aku gunakan waktu yang pendek ini? Melakukan yang harus Tuhan suruh aku lakukan. Lepaskan yang tidak perlu bagi saya. Itu sebabnya. Nah namanya engkau dipilih terus dikasih apa? Hah? Pilih. Ntar. Efesus pasal 1 ayat 3 ayat 4 sekarang. Ayat 4 mengatakan, kau dipilih, kau dikasih status kudus. Benar? Tak bercacat celah di dalam kasihnya. Jadi saudara, bodoh amat. Engkau kudis kurap, pokoknya engkau kudus di mata Tuhan. Nah lo, enak enggak lo? Statusmu itu kudus. Harus diisi kekudusan itu. Kudus bukan pujian. Kudus bukan semboyan, tapi status anak Tuhan. Karena yang memilih engkau itu kudus. Yang
ada di dalammu itu kudus. Waduh, kalau udah sampai begitu Tuhan, wah aku tiap hari harus ngaku itu dosa nih. Lah aku statusnya kudus kok. Lihat mulianya tuh saudara. Kalau engkau tidak ingat itu, engkau banyak ketarik oleh segala duniawi ini. Ya toh? Setelah gitu Tuhan kasih status anak Allah, kasih status diampuni dosanya, kasih status kesatuan tubuh Kristus. Ini yang saya katakan ya saudara, dunia ini satu belum jadi kesatuan tubuh. Itu sebabnya saya juang mati-matian. Sekolah doa tidak pandang bulu. Karena umumnya orang tidak mau bersatu loh, heran. Yang dosa paling besar itu hamba-hamba Tuhan. Yang paling susah dikumpulin hamba Tuhan. Tidak mau bersatu. Gerejanya gede, gerejanya terkenal, apanya ajaran terkenal, look down other people. Jemaatnya juga sama. Coba lu dari gerejanya si Anu yang pendetanya terkenal, pintar khotbah, gerejanya gede, terkaya, bla 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 bla, ter semua. Ketemu orang, mau Kristen, saya Kristen dari mana? Gereja itu, oh aku dari gereja Anu. Nah, main deh. Kesatuan tubuh Kristus, itu yang dinantikan oleh Tuhan. Itu doa Tuhan yang belum dipenuhi. Di mana? Yohanes 17. Makain Yohanes 17 ayat 3 kan begitu. Inilah hidup yang kekal itu. Apa? Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang esa dan Allah yang benar, ya, satu-satunya Allah yang benar, ya, dan yang diutus Kristus Yesus. Jadi hidup kekal itu suatu pengenalan yang diterjemahkan di dalam bahasa Yunani ginosko. Pengenalan itu yang hidup, bukan pengetahuan. Pengetahuan itu mati, itu hoida. Kalau bahasa Yunaninya, ini ginosko, berarti aku mau mengenal Allah yang hidup dan aku dihidupin terus kenal terus, makin dalam, makin cinta Tuhan, makin tunduk, mengenal Allah, mengenal pribadi Allah, mengenal pribadi Yesus, mengenal firman-Nya, mengenal pimpinan dalam hidupku, mengenal aku disuruh apa ini saat ini. Itu tuh tidak habis dipelajari. Engkau ada di dalam program kerajaan Allah yang namanya hidup kekal. Ada amin? Kenapa enggak mau belajar? Kenapa enggak mau baik-baik belajar firman? Ini di luar Anda enggak akan dapat. Anda dilibatkan masuk di dalam rancangan from kekal to kekal. Lu kalau enggak belajar bagaimana tahu? Di mana posisimu sekarang? Mau kemana arahnya kita? Ya toh, hidup kekal, kekekalan. Aku disisipkan dalam rancangan Allah yang kekal itu. Betapa mulia, betapa hebat. Wah, ini sementara ini. Hidup di dunia cuma umur gini. Tapi waduh, Tuhan baik ya. Aku disisipkan. Hayo, ambil bagiannya dong. Anda adalah part of the kingdom of God yang harus datang di dunia ini. Waduh. Kalau udah mikir gitu, semua buang deh lah. Gak penting bagi saya. Kalau enggak lu sibuk-sibuk dari pagi sampai malam. Tiap hari sibuk ini sibuk apa? Enggak kebawa, saya kasih tahu enggak kebawa deh. Titelmu enggak kebawa, anak cucu enggak kebawa, kekayaan enggak kebawa. Apalagi? Enggak kebawa. Yang kebawa adalah rancangan Allah dalam hidupmu kau sudah lakukan. Itu bernilai kekal. Ya enggak? Enggak? Betul enggak? Betul enggak? Ayo, kemana? Hah? I'm the way, the truth, and the life. No one can reach to the Father but by me. Ayo. You cannot reach to the Father
Only by Jesus Christ. Ikuti the way, the life, the eternally. Udah gitu juga nggak gampang tertarik semua dunia ini. Ya ikut ya, saya juga mau makan, saya juga mau jalan. But itu cuman ada boleh, enggak pun boleh makan apa asal kenyang. Enggak terikat gitu loh, enggak diikat. Enggak jadi beban. Semua saya lakukan tidak jadi beban. Yang jadi beban rencana Allah sudah selesai belum? Wah, Anda akan menjadi orang yang beda loh nanti. Benar, Anda pasti berubah nanti di rumah, di dalam usahamu memperlakukan orang lain. Semua kau akan berubah. Benar, percayalah. Dan kekekalan itu akan totally change you. Karena Anda tidak mungkin dengan kesementaraan menggantikan kekekalan. Enggak mungkin. Tapi kekekalan itu membuat kamu kepuasan yang luar biasa. Even though kamu tidak punya apa-apa di dunia ini. Tapi di surga kamu punya apa-apa semuanya. Karena engkau disediain apa? Segala berkat rohani yang ada di surga. Ayo, ini bukan omongan saya tok loh. Efesus pasal 1 ayat 3, bener gak? Enggak tahu. Ini kalau ngomong harus ada dasar ayat. Apa itu saudara? Aduh, kalau udah mikirin gitu, mau deh dunia ini aku mau. Anda nanti males debat sama orang, Anda males menang-menangan, Anda males kritik-kritikan. Wes, Anda menjadi orang yang pure dan jujur. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Automatically. Karena tidak berkepentingan. Siapa yang berkepentingan? Orang yang punya kepentingan. Nah, makanya lihat, Jokowi aja berani ngomong apa. 5 tahun lagi, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Makanya hari ini kamu lihat ya, kita kadang-kala Kristen kalah loh sama dia. Sabar kayak aduh, aku nih wong Jawa tahu nggak? Aku liatin satu ini kok sabar banget ya. Dikritik sampai sekarang bilang ada mau penggal pala dia ya. Aduh, kok nggak marah ya? Lihat saudara, aku bilang orang ini sabar ya. Sabar loh. Jadi presiden mau dipenggal palanya. Ih, aku heran saudara. Lihat. Apa itu kekristenan bagimu? Hah? Iman? From iman to iman. Terus? From kasih karunia to kasih karunia. Terus from kekekalan. Engkau diselamatkan untuk kekekalan. Engkau tidak diselamatkan untuk kesementaraan. Itu sebabnya kan dikatakan apa? Dikatakan apa? For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believe in him should not perish but get the eternal life. Betul nggak? Yang dikasih apa? Eternal life kan? Benar? Lah itu udah dapat belum? Udah. Cuma nggak berfungsi aja, ini bego banget. Punya kok dikantongin terus. See, shall we pray? Bapa yang di surga, biarlah pagi hari ini Engkau ajarkan anak-anak-Mu Tuhan untuk mengerti the real Christianity. Aku tidak mau Tuhan, khotbah ini kosong, aku nggak mau, aku buang waktu Tuhan. Ya Tuhan, hidup manusia terbatas. Tapi di dalam keterbatasan ini banyak terbuang lagi Tuhan. Tolong jemaat-Mu Tuhan. Ingatkan jemaat-Mu. Ingatkan, kami tidak dibawa dalam mimpi dan mimpi. Kami dibawa hidup di dalam menghadapi reality of Christian life. Tuhan tolong setiap pribadi untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan. Untuk mengampuni yang harus diampuni.
untuk membayar utang yang harus dibayar. Untuk bereskan yang tidak beres. Untuk mengejar kekekalanmu, mengejar kekudusanmu, mengejar rencanamu yang kekal. Sehingga kapan saja Tuhan panggil kami, kami siap. Inilah sungguh-sungguh yang disebut berjaga-jaga. Tuhan Yesus tolong anak-anak-Mu supaya kami ikut ibadah di sini tiap minggu tidak sia-sia. Sungguh tidak sia-sia. Demikian hamba-Mu mintakan berkat ini untuk setiap pribadi yang sedang mencari Engkau dalam nama Yesus Kristus.